Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya kepada Bapak Puput Budi Wintoro, Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Wahid dengan NPM 211506114. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan proyek untuk UTS yang akan kami buat. Kami akan membuat suatu LMS di MAN 1 Pesawaran. Boleh di next. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan anggota kelompok satu yang lain. Untuk anggota kelompok satu, boleh memperkenalkan dirinya masing-masing. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Elika Dwi Utami dengan NPM 21150611024. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan Ilyasa dan NPM 21150611126. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Nabila dengan NPM 21550611004. Izin memperkenalkan diri, saya Winali Putrajaya dengan NPM 21150611010. Di sini saya akan menjelaskan untuk profil sekolah dari proyek UTS sistem operasi, yaitu kelompok kami akan membuat LMS di MAN 1 Pesawaran. MAN 1 Pesawaran berlokasi di Jalan Kertasana nomor 1, Desa Gunung Sugi, Kecamatan Kedondong, Kelurahan Gunung Sugi. Untuk selanjutnya, kami akan membahas latar belakang masalah dan gambaran proyek dari yang kelompok kami buat. Kepada kelompok satu dipersilakan. Baik, untuk yang pertama, yaitu tentang latar belakang masalah. Nah, dari sini kita mengambil sekolah MAN 1 Pesawaran yang merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang MA atau Madrasah Aliyah di Gunung Sugi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam menjalankan kegiatannya, MAN 1 Pesawaran berada di bawah naungan Kementerian Agama. Berdasarkan sertifikat 968 garis BEN SM garis SK garis miring 2019, MAN 1 Pesawaran memiliki akreditas A. Sekolah tersebut berlokasi di Jalan Kartasana nomor 1, Desa Gunung Sugi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Saat ini pembelajaran di MAN 1 Pesawaran menggunakan sistem hibrid dikarenakan pandemi COVID-19, di mana hanya pada mata pelajaran tertentu yang luring atau offline. Untuk pembelajaran secara daring saat ini masih dilakukan melalui Google Classroom. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Elika yang sudah menyampaikan latar belakang masalah. Yang pertama, baik, next slide akan dijelaskan oleh kelompok kami selanjutnya. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak bertambah buruk. Apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan suatu bangsa. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran yang dimana biasanya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, namun sejak pandemi berlangsung pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online dari rumah mahasiswa masing-masing. Guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang aktif dan efektif walaupun dilaksanakan di rumahnya siswa masing-masing. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salma yang sudah memaparkan latar belakang masalah. Untuk next slide akan dijelaskan oleh Winaldi. Kepada Winaldi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan latar belakang masalah yang kami buat. Dewasa ini penggunaan teknologi semakin pesat dan berkembang. Begitu juga kebutuhan terhadapnya. Beberapa sekolah dan universitas telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di dalamnya, yang memungkinkan dalam mempermudah akses pembelajaran pendidikan peserta didik.
Nah, LMS ini adalah salah satu fitur yang mempermudah peserta didik. Misalnya melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah saat kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang. Namun beberapa sekolah masih belum memiliki sistem atau teknologi serupa, sehingga kami mencetuskan untuk membuat website LMS pada MAN 1 Pesawaran untuk mempermudah peserta didik dalam menimba ilmu dan melakukan proses pembelajaran di rumah. Diharapkan ini pada MAN 1 Pesawaran yang akan diberi domain lms.man1psw.school.id akan mampu menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik dan mempermudah akses belajar mereka dari rumah. Sekian penyampaian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Winali yang telah menyampaikan latar belakang masalah. Selanjutnya, gambaran proyek akan dijelaskan oleh Jonathan Ilyasa. Kepada Jonathan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian ada gambaran proyek. Di dalam gambar proyek ini, aplikasi Learning Management System atau LMS tersebut rencananya akan dirancang dan dibangun menggunakan platform Moodle. Pemilihan Moodle sebagai LMS didasarkan karena Moodle merupakan LMS freeware di bawah lisensi GNU atau General Public License, yang artinya datang dengan source code yang dapat diubah atau referensi pengembangan aplikasi serta dapat dimiliki. LMS dipakai untuk keperluan membuat materi ajar secara daring berbasiskan website dan mengelola pembelajaran serta luarannya. LMS tersebut juga sering dikenal juga dengan platform Learning Content Management System atau e-learning. Dalam aplikasi Learning Management System, nantinya akan ada fitur seperti pemberian materi yang dilakukan oleh guru atau pengajar. Kemudian ada fitur yang pengumpulan tugas untuk siswa mengumpulkan tugas yang diberikan guru di dalam setiap kelasnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami terkait gambaran proyek UTS. Kami membuat latar belakang masalah, kemudian gambaran proyek dari UTS yang kami buat nanti. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.